Halo sahabat Aspeksindo, perkenalkan nama saya Orendianto, saya berasal dari Kalimantan Barat. Nah, pada video kali ini saya akan menginformasikan mengenai aktivitas dari nelayan, terutama dari nelayan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Mulai dari persiapan apa saja yang dilakukan oleh para nelayan sebelum berangkat ke laut, sampai pada alat-alat apa saja yang digunakan, serta cara unik yang digunakan oleh para nelayan dalam menangkap hasil tangkapan. Nah, pastinya sahabat Aspeksindo penasaran kan tentang apa saja aktivitas dari para nelayan. Sahabat Aspeksindo, sekarang saya akan mewawancarai dan menggali informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh salah satu nelayan di sini. Penasaran kan? Yuk ikutin terus. Nah, di perjalanan saya bertemu dengan seorang nelayan yang sedang bersiap untuk berlayar dan menangkap ikan di tengah laut. Pada awalnya saya pastinya berkenalan dengan beliau dan menanyakan nama beliau. Nama bapak tersebut adalah Bapak Rusli. Dan saya menanyakan beberapa pertanyaan seperti kalau misalkan menangkap ikan atau berangkat menangkap ikan itu bagusnya jam berapa. Dan Bapak Rusli pun menjawab kalau berangkat ke tengah laut atau berangkat menggunakan kapal yang dimiliki itu biasanya jam 4 atau jam 5. Dan kalau misalkan aktivitas untuk menangkap ikannya itu dimulai dari jam 6 atau jam 7 setelah matahari terbenam. Ya berangkatnya sore karena target kita itu kan matahari tenggelam antara jam 6 jam 7 itu target kita. Kalau misalkan ikannya sedang banyak-banyaknya, biasanya para nelayan itu bisa sampai jam 1 atau jam 2 subuh. Tapi kalau misalkan aktivitas menginap, biasanya ada kegiatan atau aktivitas tertentu dalam menangkap hasil tangkapan, yaitu seperti menangkap sotong. Jadi kalau misalkan mau menangkap sotong, para nelayan biasanya menginap di tengah laut. Nah itu kalau kita mau cari sotong harus nginap. Kebanyakan atau mayoritas nelayan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat ini menggunakan jaring sebagai alat untuk menangkap ikan. Dan kebanyakan ikan yang mereka dapatkan adalah ikan kembung. Nah, jadi para nelayan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat itu membeli pancingan sotong yang kemudian diisi umpan, kemudian dicelupkan di air, kemudian diberi lampu di atas pancingan tersebut. Sehingga nanti para sotong itu maju atau menuju ke permukaan ke tempat umpan berada karena tertarik dengan lampu yang ada di atas pancingan tersebut. Kemudian setelah memakan umpan ya pastinya terkait dan tidak bisa lepas, pasti melekat di umpan tersebut. Memang agak unik ya kalau nangkap sotong dari anjing ya, kan memang ada jual di pasaran itu kan sotong dan kasih lampu ini lampu terang banyak lampu nanti dia di bawah sana kan dia naik kalau tidak kancing dia pakai itu kancing ada kancing dia pancing nanti dia kejar itu umpan kita langsung lengket di sana. Tidak sampai di situ saja, saya juga pergi ke tempat pengolahan ikan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat untuk melihat dan juga mendokumentasikan serta menginformasikan kepada sahabat Aspeksindo mengenai hasil olahan dari hasil tangkapan yang dilakukan oleh para nelayan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Ini kalau misalkan 1 kilonya nih berapa nih Pak kalau yang ini nih? Jenis ikannya kebanyakan kalau harganya 80. 80. Nah, per kilo. Nah, kalau misalkan yang ini nih Pak, ikan apa ini Pak? Kiri 150, Nah, kalau ebi 150, ini 150 ya. tongkol 60, mayok 60. Ini harga standarnya Pak ya? Harga standar. Oh iya. Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Dari jam 6 sampai jam 5. Jam 6 sampai jam 5. Ini sudah berapa lama Pak usaha di sini Pak? Udah hampir, kalau untuk
saya sih paling 5 tahun, kalau dari adik saya hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun ya Pak ya. Ini kalau boleh tahu diekspor ke Pontianak atau ke sampai keluar daerah atau enggak? Kalau hitung sih sekarang kan bisa online, Ah. jadi termasuk bisa se-Indonesia. Di Indonesia ya Pak. Wah, luar biasa sekali nih. Berarti kalau misalkan dari segi omset bisa puluhan nggak Pak ya? Atau Tergantung dari hasil nelayan. oh tergantung dari hasil nelayan ya Pak ya? Kalau barangnya banyak ya bisa, kalau barangnya kadang kan cuacanya nggak bagus, barangnya kosong. Oh, tergantung cuaca juga ya Pak ya? Nah. Kalau misalkan bulan-bulan sekarang ini gimana Pak? Bulan-bulan sekarang lumayan lah. Nah teman-teman, kita diajak ke hasil pengolahan ikan nih untuk membuat ikan hiu ya Pak ya? Nah, ini lagi dipotong, dibersihkan seperti ini. Ah. Nah, udah dibersihkan nanti digaram. Oh, habis ini dikasih garam ya Pak ya? Digaram 1 hari, besok dicuci, dijemur sampai kering. Oh, Langsung udah berarti ini fresh dari laut ya Pak ya? Langsung ya Pak ya? Langsung nelayan. Berarti berapa hari nih Pak prosesnya kalau boleh tahu? Itu tergantung cuaca. Kalau cuaca sih bisa 3 hari lah. 3 hari. Cuaca bagus lah. Kalau cuaca yang jelek gimana tuh Pak? Bisa 4-5 hari. Oh, ini ikan hiu semua ya Pak? Wah, Ini anaknya. oh anak hiu. Oh, di perairan sini berarti banyak hiu ya Pak ya? Ada ya sih, soalnya dia kan pulau, mainnya di pulau. Boleh tahu ini ikan apa nih? Ikan talang-talang. Ikan tanglang ya Pak ya? Berarti ini ikan yang paling diminati ya Pak di sini ya? Favorit lah kalau di sini. Paling favorit. Tapi kalau misalkan harganya per kilo ini berapa nih Pak? Harganya untuk sekarang 200. 200.000 saja. Kalau lagi rame bisa lebih murah, tergantung musim juga. Oh, ya berarti paling favorit yang ini ya Pak ya? Iya. Nah, sahabat Aspeksindo, sekarang saya sudah berada di salah satu tempat yang sangat menarik dan unik pastinya. Di pesisir laut dari pantai di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Ya, benar sekali, di belakang saya sini adalah hutan mangrove. Dan banyak sekali pohon-pohon mangrove yang tersebar di wilayah ini. Nah, mungkin sahabat Aspeksindo bertanya-tanya nih, apa sih fungsi dari hutan mangrove atau pohon mangrove? Nah, salah satu fungsinya adalah untuk mencegah abrasi pantai atau pengikisan yang disebabkan oleh gelombang laut. Nah, sangat biasa sekali kan? Pastinya seru sekali kan perjalanan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Aurelianto, meliput langsung dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Aspeksindo, satu laut, sejuta manfaat. Terima kasih, sampai jumpa.